ini kami sudah mengidentifikasi, mencocokkan data dengan Kementerian Kesehatan, khususnya Pusat Krisis Kesehatan di semua rumah sakit dan puskesmas yang sudah betul-betul ada jenazahnya ya. Jadi tercatat per hari ini ada 271 jenazah. 271 jenazah. Kemudian hari ini tadi dilaksanakan pencarian dan evakuasi gabungan dari SAR, BNPB, BPBD, TNI, Polri, relawan, kekuatan yang diturunkan sampai 1.000 personil ya, ke semua 6.000 personil. Ini menemukan 3 meninggal dunia ya, di Cugenang ini, 1 selamat atas nama Azka, laki-laki umur 6 tahun, ditemukan di sebelah neneknya, yang neneknya sudah meninggal dunia. Kemudian yang hilang tadi kami sudah kumpulkan semua kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas dan Ramil gitu ya. Ini ternyata yang hilang ini, yang terdata sampai sore ini 40 orang yang masih hilang. 39 di Cugenang, 1 di Warung Kondang ya. Nah, nanti yang mungkin ada tambahan dari 271 yang meninggal dunia ini, sebelum nanti ditanya oleh rekan-rekan media, ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga ini ada tambahan atau tidak. Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk ke yang 271 atau belum, karena bisa saja miss-nya begitu jenazahnya sudah ada kemudian dimakamkan tanpa dilaporkan ke puskesmas atau rumah sakit. Jadi 271 ini yang sudah terkonfirmasi lewat puskesmas dan rumah sakit di seluruh Kabupaten Cianjur gitu ya. Kami mohon waktu, besok pagi kami akan kumpulkan seluruh kepala desa, mendata kembali yang sudah dimakamkan ini apakah sudah dilaporkan yang by name by address itu. Nah, yang 271 sudah ada by name by addressnya. Dan kalau rekan-rekan media ingin mengakses, silakan setelah rapat, setelah konferensi pers ini bisa bertanya ke Pusat Krisis Kementerian Kesehatan yang tempatnya di seberang sana itu. Kemudian korban luka, rekan-rekan media sekalian, ini bertambah menjadi 2.043 orang. Warga mengungsi menjadi 61.908 orang. Kemudian material, kerugian itu kerugian personil tadi ya, jiwa dan personil. Kerugian material, rumah rusak 56.320 rumah. Rumah rusak itu terdiri dari rumah rusak berat 22.241 rumah, rumah rusak sedang 11.641 rumah, rumah rusak ringan 22.090 rumah. Tentu saja ini akan terus diverifikasi. Untuk rumah-rumah ini didata dari mulai RT, RW, kepala desa, Babinsa, Babin Kamtipmas, sampai dengan kepala OPD. Ya, kepala OPD ini juga sudah diperintahkan oleh Bapak Bupati, sudah dibagi untuk ikut melaksanakan pendataan, khususnya pada rumah-rumah warga yang rusak. Karena ini kalau segera bisa cepat, ini segera bisa kita perbaiki. Di samping itu juga mengerahkan dari perguruan tinggi
Sementara yang sudah akan membantu adalah Universitas Surya Kancana dan Universitas Putra Indonesia. Dan di samping perangkat daerah juga dari tim dari Kementerian PUPR ini juga sudah turun melaksanakan pendataan terhadap rumah warga yang rusak. Di samping rumah-rumah ada infrastruktur juga yang rusak. Sekolah ada 31 sekolah, tempat ibadah ada 124 unit, fasilitas kesehatan ada 3, dan gedung atau perkantoran ada 13. Kecamatan yang terdampak bertambah daripada kemarin sore. Sekarang ada 15 kecamatan, ya. Cianjur, Karangtengah, Warung Kondang, Cilaku, Gekbrong, Cugenang, Cibeber, Sukaluyu, Sukaresmi, Pacet, Bojong Picung, Cikalong Kulon, Mande, Cipanas, dan Haurwangi. Kegiatan hari ini, ya, tadi pencarian dan evakuasi sudah saya sampaikan, mengerahkan 6.000 orang, sudah ada hasil, dan ini dilaksanakan secara terus-menerus. Meskipun tadi hujan, tetapi tim tanpa kenal lelah tetap melanjutkan pencarian. Kami mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan 40 orang yang masih belum ditemukan ini bisa segera ditemukan. Kemudian pendistribusian logistik, ya rekan-rekan media, tempat pengungsian ada di 14 titik. Itu tempat pengungsian utama, di mana di sana akan disediakan sedemikian rupa sehingga setiap hari ini bisa progresnya semakin baik. Baik tempat menginapnya, tenda-tendanya, dapur umum, MCK, dan sanitasi lainnya. Kemudian untuk yang masih tinggal di tenda-tenda darurat di sekitar rumahnya yang rusak, kami tadi sudah rapat koordinasi hari ini pagi-pagi. Mereka akan dibujuk, akan dihimbau untuk bergeser ke tempat-tempat pengungsian utama yang sudah disiapkan. Tetapi paling kalau tidak, kami juga akan tetap membantu menyiapkan tenda-tenda yang lebih baik. Nah, untuk pendistribusian logistik supaya tertib, ya, jadi ada 2 gudang. Yang pertama gudang BBBD dan yang kedua gudang wanita. Semua logistik baik dari pemerintah atau bantuan dari manapun diharapkan melalui posko utama, ya, di depan pendopo ini. Kemudian nanti logistik itu akan disalurkan atau disimpan di gedung BBBD, gudang BBBD dan Balai Rancage atau gudang wanita, gedung wanita. Setiap jam 8 pagi para camat sudah mengajukan kebutuhan di masing-masing kecamatannya. Jam 9 Dinas Perhubungan Provinsi Provinsi Jabar, Kabupaten Cianjur, TNI, Polri, BNPB, BBBD, dan semua yang terlibat ini menyiapkan armada truk. Jadi kebutuhan dari logistik di tiap kecamatan segera pagi-pagi didorong ke kantor camat masing-masing. Setelah itu para kepala desa dibantu Babinsa dan Babin Kamtibmas, ya, ini segera mendistribusikan ke titik-titik pengungsian itu. Jadi tidak ada lagi yang satu sisi mendapat logistik yang berlebihan, di sisi lain ada yang tidak mendapat logistik. Karena nanti yang akan bermain di lapangan adalah para kepala desa, Babinsa, Babin Kamtibmas yang paham kondisi daerahnya masing-masing. Itu untuk distribusi logistik. Kekurangannya tentu saja secara berjenjang dilaporkan. Nah, ini juga untuk menjaga
Jangan sampai distribusi logistik ini justru menghambat proses penanganan pencarian, evakuasi maupun penanganan pengungsi. Maka dalam kesempatan ini rekan-rekan media mohon menyampaikan juga kepada masyarakat ataupun secara perorangan, organisasi masyarakat, pengusaha dan sebagainya yang ingin membantu masyarakat terdampak, itu sebaiknya satu pintu melalui posko. Yakin bahwa barang-barang itu akan disalurkan kepada yang berhak, baik bantuan berupa logistik, barang maupun dana. Jangan bergerak sendiri-sendiri, karena kita ketahui bersama ini cuaca juga hujan, jalanan becek, daerah-daerah bencana ini rata-rata jalannya kecil, jadi numpuk macet. Hari ini ada beberapa keluhan, pasukan evakuasi yang ribuan itu tidak bisa bergerak leluasa karena terhambat saat akan menuju sasaran. Banyak juga masyarakat di luar masyarakat terdampak yang datang dari luar kota, dari luar daerah yang terdampak, masuk seolah-olah bencana ini menjadi tontonan. Nah, ini juga dihimbau rekan-rekan media sampaikan, jangan sampai kegiatan-kegiatan itu mengganggu proses penanganan masyarakat terdampak. Tadi kami sudah koordinasi dengan unsur Polres, unsur TNI, ini akan ditertibkan, dibersihkan. Sejak awal saya sampaikan ini, mohon rekan-rekan media juga sampaikan, bukan untuk menghambat akses, tapi ini demi kepentingan kita semua, terutama bagi masyarakat pengungsi. Ada laporan di suatu daerah, beberapa daerah ada kesulitan air di atas, padahal kita tahu di bawah ini tangki-tangki air banyak. Ya, PMI aja sudah mengirimkan pagi-pagi 15 tangki. Kami juga BPBD mengirimkan, air PDAM juga sudah jalan, tetapi masih ada kekurangan air karena ya nggak bisa naik ke sana karena banyak masyarakat. Pak Bupati juga tadi sudah kami lapori. Nah, mohon nanti pemerintah, TNI Polri ya, aparat, relawan juga sudah masuk ke Kabupaten Cianjur supaya kegiatannya betul-betul terkendali dan sistematis ya. Malam ini juga akan kami kumpulkan cukup banyak. Ada 193 organisasi relawan yang siap bantu. Jumlah personilnya yang sudah terdata saat ini ada 2.904 relawan. Nah, ini relawan-relawan ini akan kami manfaatkan baik dalam kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban, dalam rangka membantu distribusi logistik kepada para pengungsi, juga membantu terkait dengan pendataan bagi rumah-rumah warga yang rusak dan infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, relawan ini semuanya dikoordinasikan oleh Satgas Penanganan Gempa Bumi di Cianjur. Kebetulan sesuai undang-undang adalah BNPB menjadi tugas dan unsur pemegang komandonya. Saya rasa itu rekan-rekan media sekalian yang ingin saya sampaikan kesempatan ini. Beberapa rekan media juga banyak yang WA ke saya. Ada diantaranya yang menanyakan dari jumlah 271 yang meninggal itu anak-anak berapa. Nah, jumlah pastinya by name-nya itu nanti silakan tanya ke pusat krisis kesehatan, karena banyak kalau kita umumkan di sini butuh waktu, tetapi persentasinya sekitar 37%. Jadi memang banyak anak-anak, tetapi kalau dilihat dari keseluruhan ya tetap banyak di luar anak-anak. Mungkin pada saat awal-awal memang banyak kelompok usia 15 tahun ke bawah yang menjadi korban. Tetapi tadi yang ditemukan terakhir ya, itu umur 6 tahun ya. Itu anak-anak dan
sudah hari kedua ternyata juga bisa selamat. Artinya dalam gempa ini atau bencana ini untuk maut itu biasanya tidak melihat usia dan apa yang melekat pada diri seorang manusia. Seperti itu. Mungkin itu ya rekan-rekan media yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawab. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi rekan-rekan media pada